Apakah cara teman-teman menggambar keledai masih seperti ini? Yuk kita belajar bersama cara menggambar yang menarik dan lucu. Ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, kita buat lingkaran agak elif secara vertikal. Kemudian kita tarik garis di sisi bawahnya sedikit dan buatlah lingkaran kecil. Setelah itu kita buat bagian-bagian gambar dari mulut, rambut, telinga keledai, telinga di samping kanan dan telinga di samping kiri. Kita buat leher dan badannya. Dilanjutkan dengan kaki depan, kaki belakang. Dan yang selanjutnya adalah membuat ekor keledai. Oke teman-teman, kalau kita sudah membuat sketsa dengan menggunakan pensil, lalu kita cari bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Kemudian langkah selanjutnya memberikan mata agak bulat panjang dan memberikan rambut pada bagian belakang dari keledai ini. Langkah selanjutnya kita membuat tanah atau tempat pijakan keledai, dan kemudian kita membuat pohon kelapa. Kita tarik garis lurus, kemudian kita kasih daun di atasnya, dan kita tambahkan sedikit dedaunan di sisi-sisi sampingnya, baik dedaunan yang bentuknya secara jajar, rumputan yang hijau, daun-daun yang sekiranya teman-teman suka. Kemudian dilanjutkan dengan membuat awan. Setelah kita membuat awan, kita buat setengah lingkaran, yaitu membuat matahari. Selanjutnya kita akan memberikan bingkai agar gambar teman-teman itu bisa menarik dan lebih cantik kalau kalian ingin menggambar di buku gambar kalian. Dalam pembuatan bingkai, teman-teman bisa memilih baik dalam bentuk persegi, setengah lingkaran, dan macam-macam frame yang teman-teman suka. Selanjutnya kita akan memberikan detail mata pada gambar hewan keledai ini, yaitu dengan memperhatikan bentuk-bentuk dan kita perbaiki garis-garis yang menurut teman-teman itu masih kurang. Langkah selanjutnya kita akan menebalkan garis menggunakan drawing pen. Tetapi kalau teman-teman tidak mempunyai drawing pen, cukup menggunakan spidol hitam yang kecil saja ya. Oke, kita tebalkan dari yang terdepan, kaki, kita buat kaki bawah telapaknya, dan kaki belakang juga kita tebalkan dengan drawing pen atau spidol yang teman-teman pakai yang ada di situ. Dan jangan lupa ketika menggambar, menebalkan menggunakan spidol atau drawing pen, ketika ada gambar yang kurang bagus, silakan teman-teman bisa rubah sendiri, tergantung selera teman-teman. Atau mungkin teman-teman ingin yang lain, silahkan dirubah saja. Kan dengan membuat bagian hidung dan mulut keledai, kita kasihkan senyum biar tambah lucu. Selanjutnya kita akan mendetailkan mata dengan menggunakan spidol atau drawing pen. Dan setelah objek utamanya atau hewannya selesai digambar, kemudian dilanjutkan dengan background yang ada di belakangnya dan di depannya, seperti rerumputan, tanah, daun-daun, pohon kelapa, awan, dan semua yang ada di belakang atau di background hewan keledai ini ya teman-teman.
Perhatikan cara atau teknik dalam membuat garis-garis agar kalian atau teman-teman bisa paham dan mengerti cara membuat garis-garis agar gambar itu lebih bagus dan menarik. Usahakan dalam pembuatan garis-garis tidak boleh ada garis yang lebih dari garis atau ada garis-garis yang sekiranya bisa membuat gambar itu kurang bagus. Jadi teman-teman harus hati-hati seperti membuat awan ini ya teman-teman. Kalian harus paham cara membuat awan dengan banyak belajar dan banyak mencoba. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Awan kita sudah gambar, terus kita akan membuat bingkai yang telah kita sketsa dan kita tebalkan dengan spidol atau drawing pen yang pada saat ini kita pakai ya teman-teman. Perhatikan cara menggambar bingkai. Kalau teman-teman kesulitan dalam membuat garis lurus, maka teman-teman bisa menggunakan penggaris untuk membantunya. Kalau ingin membuat gambar menggunakan bingkai yang bentuk tidak beraturan, teman-teman bisa melakukannya tergantung selera teman-teman. Setelah kita tebalkan dengan drawing pen, kita menghapus bagian-bagian pensil yang ada pada gambar sketsa tadi agar gambar kita itu bersih dan bagus. Berikutnya ialah kita akan mulai memberikan blok-blok hitam atau mewarnai bagian-bagian yang hitam, yaitu pada bagian mata, bagian alis, bagian hidung dan mulut, dan juga pada bagian rambut keledai. Dalam pembuatan rambut keledai hendaknya teman-teman harus bisa meniru apa yang kita belajar pada gambar ini ya. Lihat, perhatikan caranya agar gambar kalian itu lebih menarik ketika akan membuat gambar rambut keledai. Perhatikan ya teman-teman, kita membuat garis siksa, kemudian kita tebalkan bagian-bagian pinggirnya, sekelilingnya secara tebal dan tipis, dan kita biarkan sedikit ada bentuk-bentuk putih atau garis-garis putih agar dimensinya itu terlihat. Jadi tidak kita warnai hitam semua ya teman-teman rambutnya. Perhatikan dengan benar dan teliti agar teman-teman itu bisa membuat gambar yang menarik. Dalam memberikan blok hitam, teman-teman juga harus hati-hati agar tidak ada garis-garis putih kecil dan ada garis-garis sekiranya gambar dari mewarnai hitam itu tidak bagus ya teman-teman. Setelah kita mewarnai bagian hitam pada rambut keledai, dilanjutkan dengan mewarnai hitam pada bagian ekor. Perhatikan caranya ya teman-teman. Tidak semua kita warnai hitam, kita cukup warna hitam pada bagian sisi-sisi dan bagian belakang dan depannya atau ujung ekornya. Kemudian jangan lupa teman-teman, bagian kaki keledai itu kita juga warnai ya. Kita warnai dengan sangat hati-hati agar gambar kita itu bagus dan rapi ya teman-teman. Perhatikan cara membuat atau cara mewarnai pada bagian-bagian kaki keledai. Setelah hewan keledai ini kita warnai, kita akan dilanjutkan memberikan detail-detail background, baik pada pohon kelapa, bagian-bagian dari pohon kelapa kita berikan arsir, garis-garis kecil sejajar seperti itu ya teman-teman, sampai full dari pangkal sampai ujungnya. Usahakan ketika membuat garis-garis sejajar seperti ini, teman-teman juga harus hati-hati agar garisnya itu menarik dan tidak bengkok-bengkok ya teman-teman.
Setelah selesai pohonnya, kita memberikan detail daun pada rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan di sekitar di background itu. Dan kita akan juga memberikan detail daun yang ada di sisi samping kanan. Perhatikan ya teman-teman, caranya teman-teman. Kita akan memberikan sedikit garis yang diagonal dan sejajar seperti yang kita lihat cara membuat daun, serat-serat daun, baik yang lebar, runcing, sejajar, dan semacamnya. Kemudian kita akan juga memberikan detail atau garis-garis sekiranya awan itu terlihat bagus. Ya, perhatikan teman-teman, kita akan sedikit memberikan garis putus-putus yang agak lengkung di bawah awan dan di atas pun sedikit teman-teman. Yang penting bawahnya itu banyak ya. Silakan teman-teman coba, tidak harus sama tapi paling tidak teknik dan cara pembuatan awalnya sama ya teman-teman. Dan kita akan memberikan garis-garis sinar di matahari bahwa matahari itu bersinar. Selanjutnya kita akan memberikan detail serat daun kelapa. Perhatikan teman-teman ya, mungkin teman-teman pada saat pembuatan serat daun kelapa bisa lebih dekat atau lebih sejajarnya lebih pendek atau lebih panjang, baik secara vertikal, horizontal maupun zigzag. Yang penting dalam pembuatan serat daun teman-teman bisa rapi dan mengerti alur daun itu. Perhatikan ya teman-teman caranya. Kerjakan gambar ini dengan sangat hati-hati agar gambar kalian itu bagus. Dalam menggambar, hendaknya teman-teman selalu perhatikan gambar-gambar yang ada di sekitar, dan juga jangan lupa kalau kita ingin gambar bagus, hal yang pertama kita lakukan adalah mencontoh atau melihat, mengamati dan mempraktekkan dari tutorial-tutorial gambar seperti ini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik bagaimana gambar ini bisa bagus dan cara-caranya agar teman-teman bisa menggambar lebih bagus dan menarik. Perhatikan garis-garis putus-putus pada bagian tebing tanah ya. Tidak semuanya tapi hanya bagian-bagian tertentu. Bagian sisi-sisi, samping lebih banyak, samping kanan, samping kiri. Usahakan ada alurnya, ada jaraknya. Dekat jauh, jarang, dekat dan semacamnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sedikit dengan memberikan detail arsir pada mata keledai. Akhirnya gambar kita selesai. Gimana teman-teman, bagus kan gambarnya? Yuk kita belajar lagi di channel berikutnya bersama Arif Kotet. Bye.